Baik, selamat malam. Saya Dr. Made Budiawan akan mempresentasikan program pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan berkaitan dengan implementasi program Sport Nutrition khusus kepada para kontingen atau manajer kontingen Kabupaten Buleleng menuju Porprov tahun 2022. Jadi para atlet sesungguhnya melakukan latihan dengan intensitas yang berat itu tentu saja menimbulkan kerusakan jaringan, pelepasan hormon stres, dan perubahan sel imun yang beredar dalam darah. Dan ini merupakan dilema bagi seorang atlet dalam mencapai prestasi. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pemahaman tentang penyusunan sport nutrition program itu menjadi sesuatu yang penting bagi para manajer. Berikutnya bahwa seorang atlet tentu memiliki kondisi sistem imun yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan, namun ini memberikan dampak atau berakibat fatal apabila beban latihan yang diberikan itu melebihi kemampuan yang dimiliki, sehingga sistem imun akan menjadi menurun. Di samping itu, kebiasaan atlet dalam mengkonsumsi zat gizi sebelum, selama, dan setelah latihan sangat perlu diperhatikan. Nah, bagaimana sebenarnya pengaturan makanan olahragawan? Jadi, perencanaan gizi atlet ini tentu saja perlu menjadi perhatian. Jadi, kapan seorang atlet itu membutuhkan fase perbaikan, pemeliharaan, atau pemulihan. Dan bagaimana sesungguhnya pada saat pertandingan, yaitu baik sebelum, saat pertandingan, dan setelah pertandingan. Ini menjadi concern para manajer, para pelatih tentu saja, dan pembina kontingen yang tentu saja nanti ini harus diberikan pemahaman kepada atlet bagaimana sebaiknya berperilaku terkait dengan pemenuhan zat gizi. Nah, untuk perbaikan zat gizi ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan. Jika pada kasus perbaikan gizi ini tentu harus diperhatikan bagaimana status gizinya. Kalau misalnya terjadi status gizi yang rendah, maka tentu saja dia harus dinaikkan. Misalnya berat badan terlalu ringan, terlalu kurus, itu maka atlet harus ditambah kalorinya. Demikian juga sebaliknya, kalau berat badannya berlebih, maka ini sesuatu yang harus diturunkan, karena ini tentu akan berdampak pada performa atlet itu sendiri. Nah, antara peningkatan dan penurunan berat badan, sesungguhnya satu benang merahnya adalah sama-sama membutuhkan latihan, dan sama-sama membutuhkan modifikasi pada pola makan. Jadi, latihan dan pola makan ini tentu saja akan saling bersinergi di dalam mengelola berat badan. Untuk memelihara status gizi, poin utamanya adalah bagaimana seorang atlet itu atau seorang olahragawan memilih untuk tetap berkecukupan dalam mengkonsumsi sumber-sumber energi. Juga disarankan dengan porsi kecil, frekuensinya banyak, kemudian cukup mengandung vitamin dan mineral, serta mengurangi konsumsi lemak, dan cukup cairan, dan selalu menimbang berat badan. Nah, bagaimana ketika pemulihan? Ini tentu saja membutuhkan pemahaman juga bahwa ketika pemulihan status gizi itu asupan makanan disesuaikan dengan aktivitas, jangan sampai aktivitas ringan tetapi masuknya kalori berlebihan. Ini tentu akan berdampak tidak baik. Jadi kontrol berat badan menjadi penting. Berikutnya kita masuk ke dalam makanan pertandingan. Apa sesungguhnya yang mesti dipikirkan di dalam bertanding? Jadi sebelum bertanding, atlet itu memang harus tercukupi kebutuhan gizinya. Jadi dengan berbagai alasan, berbagai tujuan. Jadi sebelum bertanding tentu saja atlet tidak boleh dalam perut kosong, karena itu akan sangat berdampak pada performa. Di samping itu juga bagaimana menjamin status hidrasi dan menyiapkan secara fisik atlet itu untuk siap bertanding. Menu yang disediakan ketika menjelang bertanding adalah menu-menu yang berkarbohidrat kompleks dengan waktu minimal 2 jam sebelum bertanding. Ini yang menjadi penting. Jadi waktu menyediakan menu yang paling tepat sebelum bertanding itu maksimal 2 jam sebelum bertanding atlet boleh mengkonsumsi makanan minuman sesuai dengan yang dianjurkan. Kalau jenis karbohidrat
karbohidrat, maka dia harus mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Lalu berikutnya saat bertanding. Bagaimana tujuan saat bertanding? Kenapa harus tercukupi status gizinya? Jadi status hidrasi ini saat bertanding tentu saja akan berpengaruh pada performa. Jadi jangan sampai nanti seorang atlet saat sedang bertanding merasa lapar. Ini tentu akan berpengaruh pada strategi bertanding, kemudian bagaimana cara meraih kemenangan dan mempertahankan kondisi pada puncak penampilan. Nah, setelah selesai bertanding, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyediakan makanan saat setelah bertanding. Nah, ini menjadi penting karena setelah bertanding biasanya atlet dengan tanpa memperhatikan banyak hal langsung mengkonsumsi berbagai macam makanan dan minuman yang sebenarnya harus diperhatikan juga jumlah, waktu, dan bagaimana menyajikannya. Nah, berikutnya adalah beberapa ketentuan-ketentuan yang seyogianya menjadi perhatian. Jadi segera setelah bertanding harus minum 1-2 gelas, kemudian setengah jam itu bisa masuk 1 gelas jus, kemudian 1 jam setelah bertanding ada 1 gelas jus ditambah dengan makanan ringan, 2 jam setelah bertanding itu makanan lengkap dengan porsi kecil dan banyak kuah. Setelah 4 jam bertanding baru menggunakan atau mengkonsumsi makanan lengkap sesuai dengan yang disukai oleh atlet, tetapi tentu saja dengan memperhatikan jenis, jumlah, dan cara penyajian. Nah, ini yang merupakan bagaimana sesungguhnya periodisasi atau perencanaan periodisasi latihan yang terintegrasi. Jadi, sport nutrition itu masuk di dalam seluruh termin waktu persiapan kejuaraan atau persiapan pertandingan, dari mulai persiapan fase persiapan umum, persiapan khusus, kompetisi dan prakompetisi dan kompetisi. Setelah itu diakhiri dengan recovery. Jadi program nutrisi ini menjadi penting untuk mengawal setiap periode latihan dan pertandingan seorang atlet. Nah, lalu sekarang kita diskusi tentang bagaimana pentingnya hidrasi saat beraktivitas. Jadi air menjadi komponen terpenting dalam tubuh kita karena memang hampir 70% tubuh kita tersusun oleh air. Jika terjadi dehidrasi, maka akan terjadi penurunan performa. Kemudian penurunan tekanan darah, mual muntah, lelah, kram otot, bahkan jika dehidrasi yang terjadi lebih dari 6% itu kira-kira akan berakibat fatal bagi atlet. Mengenai cara mengevaluasi tentu saja dengan mengukur, melakukan observasi, dan menakar. Tujuan panduan hidrasi ini adalah memulai aktivitas dengan cairan tubuh, kemudian menghindari dehidrasi, mencapai performa yang maksimal, dan mengurangi risiko cedera. Sebelum bertanding dan setelah bertanding, seyogianya itu harus mengkonsumsi air yang cukup. Jadi, bagaimana lalu kita tahu berapa kebutuhan cairannya? Tentu saja dengan memperhatikan berat badan sesaat sebelum latihan dan sesaat sesudah latihan. Jadi, dengan aturan bahwa 2-3 jam sebelum bertanding, kita harus mengkonsumsi minimal 500 cc air, dan setiap 15-20 menit latihan, itu harus ada break untuk memberi kesempatan kita minum sebanyak 250 cc. Mengapa? Karena dehidrasi sebelum berlatih itu harus dihindari, karena dampak dari dehidrasi bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana dengan kebutuhan energi saat latihan? Saat latihan atau pertandingan dibutuhkan sekitar 30-60 gram karbohidrat setiap 30-60 menit. Itu setara dengan 1 potong pisang besar setiap 30 menit. Jadi bagaimana kita bisa menjamin seorang atlet itu tetap merasa siap bertanding tanpa harus merasa kelaparan. Nah, kebutuhan cairan setelah latihan dengan formula sedemikian rupa, maka bisa dihitung bahwa berat badan akan menjadi faktor yang sangat penting di dalam memenuhi kebutuhan cairan. Misalnya seorang atlet sebelum latihan berat badannya 75 kg, sesudah latihan berat badannya 74, maka koefisiennya kali 1500 cc. Itulah kebutuhan recovery cairannya. Lalu bagaimana energi pemulihannya? Ada rumus, yaitu berat badan